Bismillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Kepada khusus para ibu yang sudah hadir, yang mudah-mudahan selalu sehat. Gimana kabarnya, ngantuk apa kagak? Rada-rada, Masya Allah. Rada-rada. Kalau ibu-ibu tuh kan kalau mau ngaji, kalau cuacanya begini tuh yang keluar bukan orangnya, tangannya. Hujan kan? Hujan kagak? Hujan kayak gitu. Tapi alhamdulillah, walaupun ini ada ya lumayan dulu ya 1 miliar, mudah-mudahan malaikat ini menaungi kita. Amin ya Rabbal. Karena orang pengen hadir di sini tuh bukan atas dasar kebetulan, tapi atas dasar kehendak Allah. Berapa banyak orang yang gak diizinin untuk datang ke masjid, tapi memang sudah tidak diizinkan sama Allah. Maka ini Ramadan yang pertama, ya mudah-mudahan ya Allah kasih keberkahan buat kita semua. Terutama ini kita pengen berkah dalam menjalankan seluruh ibadah puasa Ramadan. Apalagi ini temanya bagus banget. Ibadah yang besar pahalanya, ya walaupun tidak nampak. Wabil khusus ibadah perempuan, ya. Karena orang perempuan ini pun kadang-kadang kita tuh memang harus mengupgrade kembali, di-upgrade kalau bahasa kita itu di-restart ya Bu ya. Karena kita ini memang perempuan itu kata Rasulullah, ketika Rasulullah berada di halayak para wanita sedang mengadakan kajian halaqah, kata Umar dia, ya ketika Rasulullah menyampaikan sabdanya bahwa perempuan itu paling banyak berada di neraka. Alhamdulillah. Lalu si Ummu Atiyah, ya, beliau itu langsung berdiri. Kenapa ya Rasul? Kami itu banyak berada di neraka. Padahal kami itu paling lemah, kami paling capek, kami paling lelah, kami paling letih. Coba, seorang Ummu Atiyah itu di zaman Rasulullah dia adalah seorang wanita yang pemberani. Bahkan ketika Rasulullah menyampaikan sabdanya, ya beliau menentang, bertanya, dan disampaikan oleh Rasulullah, wanita yang banyak di dalam neraka itu adalah pertama wanita yang melakukan sumpah serapah. Tuh, ya Allah, ini kan yang sering nyumpah itu kan bukan bapak-bapak, bapak-bapak jarang, bapak-bapak jarang. Bapak-bapak itu paling enggak, ya diam-diam, kagak kayak kita perempuan gitu ya. Tapi insya Allah perempuan sini kagak ada. Ini perempuan yang mana kan gitu ya. Iya, mudah-mudahan Allah ridho dengan lisan kita ya weh. Lalu yang kedua itu wanita yang banyak dijumpai di neraka, kata Rasulullah, wanita yang tidak pernah bersyukur kepada suaminya. Ya Allah, naudzubillah. Ini kalau wanita yang udah gak pernah ada syukurnya, dikasih duit 2 miliar, katanya bininya, gua mau bang gak cukup 2 miliar ini utang mobil Lamborghini banyak banget, kagak ada duit 2 miliar buat bayar utang gua. Kayak gitu ya. Ya kita mah gak usah pakai Lamborghini Bu ya. Kita mau pakai Mercy juga cukup, pakai Avanza juga cukup. Udah lah, gak usah pakai muluk-muluk gitu ya. Pajero aja, kalau Pajero nggak ada, dari Jero juga nggak ada ya. Tuh, wanita yang tidak pernah mengucap kalimat bersyukur, yang tidak pernah ya kalau lakinya itu baik. Kadang-kadang kita begini, ini belum kita kasih mukadimah. Ada gini, kita ini kalau habis dikasih suami, mohon maaf, berhubungan badan, pernah nggak ya mengucap kalimat makasih ya Beb? Paling juga cepat awas aja ya, awas gitu. Jangan tuh, itu yang terkecil loh. Karena ini kita membahas tentang ibadah, ya seorang wanita, ya. Walaupun yaitu ibarat itu yang akan pernah kita ketahui, tapi pahalanya bernilai besar. Ini menarik banget ya, makanya Ustaz Elvi memberikan judul ini kemarin lagi di kampung. Ini makanya tadi agak telat itu ya, karena satu baru tiba dari Karawang tuh jam 7 pagi. Karena memang beliau juga nggak ada ART, jadi ini biasa bersih-bersih dulu. Ya ini nyangka jangan terlalu pagi juga. Biasalah net jam 10 kurang seperempat. Insya Allah alhamdulillah udah tiba. Itu yang kedua Bu. Wanita yang banyak dijumpai di dalam neraka, ya, yang kedua adalah wanita yang tidak pernah
kepada suaminya terutama. Ya. Lalu yang ketiga, wanita yang sering mengumbar aib keluarga. Naudzubillah. Maka ini wanita yang sering mengumbar aib. Ya emang sih sedikit kita ngomong kadang-kadang sama orang tua gitu. Katanya mama, katanya saya mandi, katanya saya mama, katanya kalau belanja banget, ganti bukan belanja. Udah mepet gitu. Agak mau mana, nggak tahu aja mana, badannya mana, penuh sama panunya mana, ujung badan itu panu semua. Dan mak tadi jodoh saya dia. Itu kan aib suami, ya. Maka jangan kita mengubah aib suami, karena dalam Al-Quran surat An-Nisa Allah berfirman yang dikatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Itu kita harus menjaga aib kita, terutama tentang tema ibadah wanita yang sangat besar pahalanya. Ya, yang pertama itu, ya, tadi ada 3 dicatat ya. Iya, jadi wanita yang banyak dijumpai di neraka 3. Yang pertama, wanita yang sering sumpah serapah. Yang kedua, wanita yang tidak pernah bersyukur terhadap suaminya. Dan yang ketiga, wanita yang selalu membuka aib keluarganya. Ya, keluarganya itu termasuk ya, salah satunya adalah suaminya. Lalu ibadah apa yang sangat besar pahalanya? Nih di bulan Ramadan, walaupun kita mungkin sedang haid, sedang berhalangan, tapi ada sangat ibadah yang sangat besar pahalanya. Yang pertama itu memasak. Ini memasak. Kalau memang kita ini sering lupa, kadang-kadang tuh masakan kita jadi nggak nikmat. Ya kan udah pernah dijajarkan waktu beberapa bulan yang lalu. Ketika kita dari mulai awal cuci beras, itu ke arah jempol, ya, bukan ke arah kelingking. Garuk berasnya ke arah jempol, ya, sambil mengucap kalimat surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sambil ngaduk Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu memasak, menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, dan pokoknya meracik semua apa yang kita siapkan untuk keluarga itu bernilai pahala ibadah yang sangat besar. Emang memasak tugas perempuan? Enggak. Emang menyuci baju tugas istri? Bukan. Emang punya rumah tugas istri? Bukan. Lagi-lagi seorang istri itu bertugas ketika dia sudah diminta, dipinang dan dinikahkan setelah akad nikah oleh suami. Tugas dan kewajiban istri adalah ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada pemimpinnya. Yang terbesar pemimpin bagi seorang istri adalah suami. Ya karena ketaatannya itu, Bu, siapkan makanan. Ya taat. Tuh, cuma satu sebenarnya taat. Bu, tolong cucikan baju. Kan taat. Ya Bu, ya emang kadang-kadang laki itu gak punya pikiran yang apa. Perempuan itu yang pikiran itu ya. Kadang-kadang ditanya laki, istri lu kerja apa? Kagak kerja, istri gua mah gecak aja Bu, laki yang udah begitu. Ya mungkin pikiran kita gak kerja wanita karir kali ya. Jangan begitu jadi seorang suami. Bilang istri saya itu paling capek karena sebab satu taatnya kepada saya, disuruh masak mau, disuruh mencuci piring mau, disuruh mencuci baju apalagi. Kan kadang-kadang kita mampu melihat baju rumah dan juga segala macam berantakan. Pasti tanya teman-teman, istri lu kerja apa? Kagak kerja, citak aja kepalanya citak. Kita kan dari pagi ketemu pagi. Memperhatikan kita tidurnya seorang istri itu mikirin besok laki saya mau dimasak-masakin apa ya? Tadi belum masak oncom, masa masak oncom lagi dulu kan tuh laki? Ya kan mikir, itu perempuan. Ya sama sih laki-laki juga mikir. Cuman kalau memang jadi laki-laki ini bukan mudah-mudahan para bapak melihat nih, harus menghargai karena ibadah yang sangat besar yang jumlahnya dan nilainya itu tidak terhingga. Itu seorang istri memberikan makanan masakan kepada suami. Itu nilainya nggak ternilai.
bahkan setara jihad fisabilillah. Makanya kita juga Bu, yang masakin suami yang harus ikhlas. Ini kita kadang-kadang, kalau gini lu udah masakin lu, mana lu pernah masakin gua, mana lu pernah masakin gua, masakin begini doang. Katanya kalau makan apa, udah bisa kan grup. Itu makanan yang tadinya jadi enak, jadi nikmat, kagak enak karena kita sambil ngejual. Coba Bu, ngadu kopi, inna a'tainakal kautsar. Adu kopi, minimal tuh baca ya 3 kali. Dan maksimal yang saya dapat ijazah dari mursyid saya itu 7 kali. Bikin apa aja Bu? Bikin roti, ibu lagi buat jualan, bikin ini namanya pemendoan, bikin gorengan, bakwan, pokoknya macam-macam. Bikin baca tuh surat Al-Kautsar ibu ya. Iya, insya Allah nikmat. Dan yang kedua, ketika Al-Kautsar itu sudah kita lazimkan, andaikan ada racun, zat-zat kimia terdapat di dalam makanan kita, insya Allah diletang. Karena kan kita Bu, dulu makan tempe enak. Tempe dulu tuh belum ada yang namanya semprot-semprot ayam. Di zaman sekarang kita udah nggak bisa membedakan mana yang memang asli, mana yang palsu. Buahan tuh buahan. Ya pisang belum matang udah dipetik, ya udah pentil-pentil. Ya kalau zaman dulu pisang pentil itu pasti paling pisang Lampung, tapi asli manisnya. Tapi zaman sekarang ya kalau alam dia punya zat pestisida disemprot Bu. Termasuk beras, ada beras plastik. Alhamdulillah ibu ya, final itu beras plastik. Telur itu ya Allah, saya apa ngeringet itu melihat video yang viral itu pembuatan telur dari plastik. Maka ya memang ketika kita menyiapkan makanan, mau ngapain aja betul, baca surat Al-Kautsar, karena itu surat yang penuh dengan kenikmatan. Dan ketika ada racun, ya andaikan ada zat-zat yang memang berbahaya dalam makanan kita, insya Allah dengan izin Allah selamatkan keluarga kita. Ya Bu ya, insya Allah mudah-mudahan diamalkan ini. Itu yang pertama memasak. Jadi ibadah yang sangat besar, walaupun kecil yang kita nilai, tapi itu berpahala sangat besar. Bahkan memasak itu menyiapkan air, minum itu berpahala jihad bagi perempuan. Perempuan nggak bisa jihad saat ini ya. Maka ya itu mengurus rumah. Ya memang taat kepada suami. Lalu yang tak kalah penting lagi Bu, ibadah yang sangat besar bagi seorang wanita, ya selain memasak dan mencuci baju dan menyiapkan keperluan suaminya di rumah, yang terakhir dua aja, ikhlas. Iya, berarti kalau masak, kalau gerendengan itu kagak bisa Bu, nggak ada pahalanya. Kalau dia nyiapin minum kopi, makan kopi, minum kopi, minum kopi, ya kadang-kadang kita begitu ya Bu ya. Aku katanya, jangan dulu katanya, aku ada di rumah katanya, kakak aku sedih, minum ambil minum. Ada perempuan begitu. Apakah itu bernilai ibadah? Enggak, karena dia nggak ikhlas. Tadi lakinya pulang, lakinya pergi, ya entar lakinya kerja apa dicita-citain. Katanya mau jadi gelandang, katanya mau nyaki-nyaki, itu kok bunuh. Kan ada model begitu ya Bu. Yang kagak di sini kan nggak ada Bu ya. Ya udah diurusin, dimasakin, pakaiannya disiapin, tapi kita Bu, itu mungkin tenaga kita. Lu Bang kalau nggak ada gua, lu Bang katanya pakaian gampang capek, lu gua, ada gua segala. Itu semuanya kita nggak boleh ya. Makanya kita ketika kita melakukan amal ibadah dari mulai masak, ya kita mencuci baju, membersihkan rumah, semuanya melakukan ya segala macam keperluan kita di rumah. Tolong hadirkan yang kedua ini sifat ikhlas. Ikhlas itu bisa berpahala derajat sampai kita jihad. Ikhlas apapun bentuknya, ikhlas. Ya, lalu yang tak kalah pentingnya, ibadah yang sangat besar pahalanya adalah kangen. Nih, ibu kangen sama laki. Saya baru mau pakai kadang-kadang kangen. Ada tuh sifat rindu. Rindu dan gelisah, iya selalu saja datang. Nih Bu, pokoknya apalagi pengantin lama nih harus di-upgrade. Yang sekiranya nih kita sama laki nimbulin ilfil, yang sekiranya laki juga kadang-kadang sama kita nimbulin jijik, tolong jangan ditampakkan. Jadi kita mau kadang-kadang pengantin lama untuk hidup orang juga kata laki itu nggak akan nimbulin di situ. Jadi itu Bu, ibadah yang sangat besar yang sering kita lupakan adalah kangen. Orang tuh kalau udah kangen sama suami
coba ya Bu Nuraida kalau kangen sama suami, masih punya suami kan? Ya. Udah ya Allah ya Rahab ya Allah maghfirlah. Ya tapi tetap rindu mah ada. Suami saya bisa kasih orang. Ya, Allah dikasih orang. Oh udah dikasih orang, masya Allah, wanita salehah. Ya masya Allah. Daripada dia baik banget ya ternyata. Alhamdulillah. Itu rindu. Jadi tuh kalau kita tuh punya perasaan rindu, kapan aja kita ingat suami, insya Allah Allah jaga rumah tangga kita. Karena kata Allah, ketika kita menjaga aib keluarga kita, aib suami kita, hafizallahu, maka Allah akan menjaga kita dari rumah tangga kita yang morat-marit. Ya Bu, memang kadang-kadang sekarang ujian terbesar itu memang ya perempuan sih. Ya perempuan tuh ujiannya kadang-kadang ya duit. Ya perempuan kalau nggak ada duit ngamuk kalau nggak ada duit coba. Ya semua manusiawi, orang kagak punya duit, pokoknya aduh macam-macam dah Bu ya. Pikiran kita kalau ada duit nih, biar kata lagi meriam, panasnya berapa derajat, itu dikompres, pakai gepokan duit, wow, seger. Apalagi kata lakinya begini, Bang, sakit, kita ke toko emas, wah, langsung bangun, itu seger. Enggak Pak, Mama nggak sakit, mau ke toko emas mana? No Mas Joko. Ngapain? Makan bakso aja. Ya, itu udah seger-seger Ibu ya. Ya alhamdulillah ya. Tapi yang demikian itu mudah-mudahan kita bisa ikhlas ya. Jadi amalan ibadah ya yang sangat bernilai pahala tinggi di mata Allah bagi seorang wanita ya, di samping dia itu melakukan pekerjaan rumah. Yang kedua, dasarkan semuanya dengan keikhlasan. Lalu yang ketiga, hadirkan sifat rindu dengan keluarga, terutama dengan suami. Itu rindu suatu amalan soleh yang sangat, pokoknya yang membuat kita itu ikhlas itu ya rindu gitu loh. Kapan sih abang pulang kangen pengen makan bareng? Kapan sih anak-anak pulang kangen pengen bercanda? Itu hadirkan sifat rindu. Ya maka ketika kita ini lagi marah sama suami, pegel dah, pokoknya kesel dah sama suami, maka satu obatnya, maka langsung tuh malaikat rahmat akan turun menaungi rumah tangga kita. Ketika kita kesel nih, obatnya kesel banget sama laki, kita mikirin aja, ya Allah, dulu laki saya itu baik banget sama saya. Dia tuh pas menikah sama saya orang tuanya ditinggalin. Udah Bu, ya Allah dia sekarang kerja buat saya. Ya Allah sekarang dia itu nyari nafkah buat saya. Jadi tuh Bu, ketika kita benci sama suami, lalu ingat akan kebaikan suami kita, maka di situ Bu, malaikat rahmat akan datang ke dalam rumah kita, sehingga rasa marah, rasa kesel kita dengan suami dengan seizin Allah melalui bantuan malaikat rahmat akan hilang. Udah Bu, hadirin aja nih kebaikan suami. Walaupun suami kita banyak nyakitin. Kadang kan kita gini Bu, kebaikan suami yang dulu pernah kita rasakan, satu aja sekali aja suami membuat salah, kita lupain. Jangan, nggak boleh ya. Maka mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah min ahlil jannah, karena ada 4 manusia yang Allah takdirkan. Satu, Allah mentakdirkan manusia itu ahlul ibadah min ahlun nar. Allah menakdirkan manusia yang pertama itu dia ahli ibadah tapi tinggalnya di neraka. Nauzubillah. Summa nauzubillah min syarri dzalik. Yang qadarullah ya Bu ya. Makanya orang yang kayak begini nih hati-hati nih. Jangan mentang-mentang ilmunya tinggi, jangan mentang-mentang dia paling cakep tingkat RT rumah tangga. Coba keluar tingkat kelurahan, tingkat RW ada keluar loh, iya banyak yang botok, hidungnya banyak yang mancung. Di tingkat RT rumah tangga, lakinya laki, anaknya 3 laki, lagi jual perempuan sombong. Tuh Bu, makanya orang yang ahli ibadah tapi dia ditentukan oleh Allah hidupnya di neraka, naudzubillah. Ini harus banyak introspeksi diri. Jangan mentang-mentang paling pinter, paling cantik, paling kaya, dia merendahkan orang lain. Ini Bu, orang yang begini kata Allah, ya hidupnya itu tidak akan bisa di dalam surga. Karena sombong, sekecil apapun ada sifat sombong, itu Bu, Allah akan jebloskan ke dalam neraka. Naudzubillah ya Bu ya. Karena libasullah, sombong itu ada al-kibar, libasullah. Sombong itu ada pakaian. Itu yang pertama Bu, kita harus berlindung nih. Jadi yang pertama Allah ciptakan manusia yang hidupnya itu Allah takdirkan dia ibadah, tapi min ahlin nar, tapi dia menjadi penduduk neraka. Lalu yang kedua, orang yang nggak pernah ibadah min ahlin nar, wajar
Yang kedua, ya orang kafir. Ya dia kan gak ibadah, mungkin ibadah menurut keagamaan dia. Makanya orang kafir itu Bu dibayarnya cash. Dia baik sama manusia, cash diganti sama Allah. Orang kafir, orang non-muslim itu di dunia kayaknya, ya. Maka langsung dia diganti sama Allah, ya. Maka sifat rahmannya Allah itu ada buat semua, seluruh manusia, baik non-muslim, orang muslim, binatang, tumbuhan dan lain sebagainya. Itu yang kedua, Allah ciptakan manusia, dia tidak pernah beribadah dan dia tinggalnya memang ditetapkan di dalam neraka, ya. Lalu yang ketiga, yang Allah ciptakan, ya, min ahlil ibadah, ya, orang yang ditakdirkan di ahli ibadah, min ahlil jannah. Ini yang ketiga, masya Allah, ibu ya. Orang yang diciptakan memang dia itu ibadah terus dan memang ditakdirkan sama Allah hidupnya di dalam surga. Lalu ada orang, apalagi yang keempat paling enak, dia tidak pernah ibadah tapi ditakdirkan sama Allah min ahlil jannah. Banyak ini hikayatnya, ya, berapa banyak cerita-cerita tentang seorang pelacur yang memang sehari-harinya dia itu menjualkan, menjajakan dirinya kepada laki-laki, ya. Tapi ketika Allah ridho, maka cuma mencidukkan air minum kepada seekor anjing. Maka Rasulullah yang menyumpahi bahwa wanita tersebut berada di dalam surga. Dia tak ibadah. Makanya yang keempat yang enak, ya, Bu. Ya kalau yang ketiga udah jelas. Ya, tapi yang pertama naudzubillah, ya. Yang kedua apalagi naudzubillah min syarri dzalik. Yang ketiga mudah-mudahan kita, dan yang keempat juga andaikan memang ibadah kita kadang-kadang ibadah, kadang-kadang enggak, tapi mudah-mudahan min ahlil khair, Allah jadikan kita sebagai seorang yang selalu mendapatkan kebaikan dan akhir hayat kita husnul khotimah dan kehidupan kita nantinya telah berada di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja yang mungkin Umi mukadimah sebagai tanda judul tema kita, dan kita akan membahas tentang Safinatun Najah. Sebelum Safinatun Najah kita bahas, ya, masih tentang puasa, ya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan oleh Allah pemahaman dan diberikan kekuatan, taufik, hidayah dan inayah agar kita bisa menjadi seorang wanita yang senantiasa ikhlas, rindu dan selalu berharap karena ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan seputar materi yang tadi kami sampaikan? Yuk, kalau ada yang mau bertanya silakan. Sebelum kita lanjut pada pembahasan di halaman yang terakhir 45. Yuk. Ya, silakan Bunda, mau nanya apa saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kata Umi harus ikhlas, ya. Iya. Ikhlas itu kan gampang disebutkan, tapi susah untuk dijalankan. Ada ini nggak wirid khusus biar kita tuh bisa ikhlas gitu. Kita kadang pengen ikhlas tapi inget lagi apa keburukannya. Jadi kadang di otak tuh ikhlas tapi ingat gitu. Oh, udah pernah nyakitin tapi pengen ikhlas gitu. Iya. Apa ada wiridan khusus nggak? Baik, ya. Pertanyaan bagus dari Bunda siapa sih? Nopi. Bunda Novi, ya. Jadi ikhlas itu memang mudah untuk kita ucapkan. Ya, gua ikhlas. Nolongin temen hajatan 3 hari 3 malam kagak dibayar. Kita ngomong gua ikhlas. Uang sabun kagak dibayar, uang gas kagak dibayar, kebulangan teman. Gua ikhlas jom. Tapi kita ngomong ikhlasnya ini mulut kita terpacu. Cuma perkara ikhlas. Ya, ikhlas itu manusia nggak ada yang tahu. Jadi yang tahu itu hanya hati kita dengan Allah. Ini perkara ikhlas. Maka wirid amalan yang ketika kita baca ini, maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sahih hadisnya. Ya, man qara'al Quran, siapa yang membaca Al-Quran, suratul Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas berapa kali? 10 kali. Ya, dalam hadis dikatakan maka akan Allah buatkan, ya, baginya rumah di dalam surga. Tuh, masya Allah. Itu orang yang baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Maka ini amalan Umi dari kecil. Maka sampai saat ini, ya, mohon maaf, memang kalau kisah kehidupan Umi itu kalau Umi bahas nggak sampai kelar 1 jam. Saking ikhlasnya, Umi itu sampai nikahin suami Umi. Ya karena memang Umi itu hidupnya ketika waktu pas akil balik sudah selesai, Umi SMA sudah kelar, lulus, Bapak Umi ngomong begini, awas bontot. Karena Umi bontot, lu katanya pacaran, lu kenal sama lelaki, lu buntungin kaki lu. Serem banget kok. Akhirnya saya mikir, ya Allah, mudah-mudahan saya selesai saya lulus ini saya dapat jodoh.
siapapun dia saya terima. Tuh yang pertama. Akhirnya Bu, ketika jodoh saya itu, ya mohon maaf, mungkin enggak sepadan dengan usia saya, dan saya mendapatkan jodoh yang mungkin perbedaannya agak lebih tinggi dari saya dan sudah berkeluarga. Saya bilang sama orang tua saya, ini mungkin jodoh saya. Kata bapak saya, enggak bapak enggak setuju. Udah setujuin aja. Daripada ntar kakimu buntuk gimana? Ya kan kita tuh mana SMA tuh Bu, kita dulu kan pernah centil lah kita. Masih sekolah SMP, itu pas udah haid, kita itu kalau ngelihat lelaki yang kita anggap senang, cakep, itu kan kita kayaknya romantis gimana gitu ya. Asal ngeliat genteng rumahnya girang, udah centrik-centriknya udah kayak belatung nangka. Lah bener, zaman dulu masih tahun 1995 ya, 93 lah, 92 ya. Itu duit aja Bu saya masih bawa, ya mungkin Ibu mah lebih tua lagi ya. Ya Umi juga nggak merasa muda, tetap aja tua ya. Itu masih 25 perak dapat bakso. Maka zaman dulu tuh belum ada handphone Bu, tahun 80-an ada handphone. Kita asal ngelihat lelaki ganteng nih, udah kayaknya udah punya kayak belatung nangka gitu, udah kayaknya enak banget ya. Maka ketika jodoh Umi datang, ya udah lo ikhlas. Makanya Umi dapat amalan ini dan Umi baca sampai saat ini, itu bener, kita nggak ada sifat marah, ikhlas banget. Bahkan ketika syaratnya, waktu itu nggak belum manggil Abi karena memang boleh jadi suami, manggilnya Pak Haji. Pak Haji, saya ada syaratnya kalau Pak Haji pengen nikah sama saya. Syaratnya apa deh? Istri pertamanya telepon saya. Udah, lah itu memang saya disuruh istri pertama, ngapain harus pakai telepon? Datang kalau nanti kita pernikahan. Akhirnya nelpon, iya deh, nggak apa-apa Pak Haji, saya suruh nikah lagi karena saya udah tua, udah nggak bisa ngelayanin suami. Dan saya juga udah agak penyakitan. Jadi seperti itu. Alasannya karena memang satu, suami Umi itu 15 tahun gak punya anak. Pertama tuh, karena memang suami Umi itu saat ini anaknya 20 dari 7 istri. Ini bukan cerita kosong. Maka sejarah ikhlas apa yang menjadi amalan yang paling kuat? Membaca surat Al-Ikhlas setiap hari sebanyak 100 kali. Masya Allah. Kapan aja Umi? Kapan aja boleh. Nanti ibu sendiri deh yang ngerasain. Terakhir tuh Bu, yang pas Covid tahun 2021 itu bukan pendidikan daring semua. Ini mama banyak yang pada curhat nih, gimana sih nih, ya Allah saya baru merasa banget nih, ternyata mendidik anak itu susah banget nih. Ya Allah ternyata saya baru ngerasa nih jadi guru itu susah. Ada anak boleh. Yang penting tujuannya niat karena Allah. Iya deh. Umi pas punya anak satu, Umi gak mau lagi punya anak. Bukan gak mau lagi, kita KB dulu lah. Kita kan bu anak satu kan Ranu juga masih kerasa bener. Lah iya anak satu mana diguntingnya murni kita ya, mana di 12 malam. Udah gitu laki ngomong begini nih, jangan KB ya. Aduh, kita kan masih ngerasain rahim ini masih bener-bener sakit kok. Jadi keikhlasan datang itu ketika suami itu minta anak banyak. Sedangkan Umi bukan gak merasa mampu, cuman kan niat KB itu ya pengen mengatur kelahiran anak, jangan sampai setahun ada lagi, setahun ada lagi. Kucing kan. Udah zaman dulu ada, boleh. Zaman dulu mah gampang, karena kan nggak ada pendidikan lain-lainnya. Kalau zaman dulu orang anak kecil takut sama orang tua ya. Maka ketika suami meminta, ya udah nih nggak apa-apa. Umi referensinya dari mana? Saya cari waktu itu anak pesantren. Ini loh, kita punya sifat ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu kalau kita baca, ya kalau memang mau dibilang Ajian merah delima, inilah surat Al-Ikhlas. Maka 100 kali nggak pernah saya lupakan kecuali saya lagi haid. Karena dia itu kan Al-Quran. Ya, meskipun lagi haid saya selalu baca tapi bil qalbi, dalam hati. Nggak bil lisan. Ya. Jadi tetap nanti mungkin Bunda Novi tolong dia amalkan. Akhirnya nih Bu yang pas Covid dicurhat, ya Allah ini enak banget. Saya sekarang lebih sayang sama anak saya. Itu seorang ibu yang punya jiwa temperamen, dia sering mukul anaknya, pokoknya nyubit lah, apalagi yang ketika dia tuh belajar anaknya kagak mau. Pokoknya udah bawanya, ya namanya orang jiwa galak kan nggak bisa diobatin. Mau obatin kemana? Ke dokter pun nggak bisa, masa mau dikasih penenang, jadi kagak kerja ke rumah. Dikasih obat suntikan bius, ya nggak kerja ke emaknya, nggak bisa. Hati itu kaitannya bukan dokter, tapi kalau memang dia ada penyakit hati, maka mintalah kepada Allah melalui wasilah. Ya, ulama warasatul anbiya. Ya ulama itu kan pewaris para nabi, ya. Maka minta kepada orang-orang yang mungkin cocok. Kadang kita juga mau ngaji cocok-cocokan.
Kadang kita sama ini kayaknya nggak cocok, ini nggak cocok ilmunya, nggak mau gitu ya, ada kan, sama aja ya. Sama dokter dan juga itu ulama juga sama, kita ada cocok-cocokannya. Ya maka surat Al-Ikhlas itu ketika Umi kemas, Umi baca setiap hari 100 kali, kapan aja waktunya. Boleh selesai sholat, boleh pas kita mau tidur, nggak apa-apa, yang penting kita dalam kondisi berwudu. Boleh ketika kita lagi jalan, ya. Maka kita niatkan, ya Allah, saya membaca surat Al-Ikhlas ini, mudah-mudahan saya Kau berikan pribadi yang ikhlas. Al-Fatihah lin nafsi, Al-Fatihah buat diri kita. Insya Allah baca Fatihah 1 kali, lalu wirid Al-Ikhlas. Insya Allah dengan izin Allah, ya. Karena surat Al-Ikhlas itu beda dengan surat yang lain. Kalau surat Al-Kafirun ada kalimat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa ila akhirih. Tapi surat Al-Ikhlas tidak ada disebut kata ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada kata ikhlas. Ini surat Al-Ikhlas itu pentauhidan kita, pengesahan kita kepada Allah. Maka efeknya, ya khasiatnya yang Umi udah rasakan bertahun-tahun, bahkan hampir kurang lebih 27 tahun Umi baca, itu efeknya kita ikhlas. Bahkan kita disakitin sama yang muda, enggak ada Umi bilang, ya mohon maaf, Bi, itu istri mudanya chat begini, ya udah Mi nggak usah dibaca, nggak sakit, malah Umi balas, ya udah Mi kasihan dia, beliin aja kipas angin. Waktu itu kan pas nikah itu pakai kipasnya kipas dari bambu. Waktu itu kan anak-anak ini kan melihat, nah tolong nanti ketika abahnya nikah yang keempat ya, videoin, mungkin masih pakai video kamera jadul. Umi lihat tuh pakai kipas dapur Bu, ngenes. Ya Allah, kata Umi, beliinlah kipas angin. Akhirnya karena emang mas kawinnya juga Umi beliin ya, sampai jasnya, kopiahnya, sebegitunya. Orang kalau di Maluku sakit loh. Tapi kalau itulah rahasia Allah. Hati kita itu kan menciptakan Allah, bukan manusia. Akhirnya ketika kita pengen lagi ya, pengen suami kita sayang, kita lagi-lagi amalan wirid yang bersumber dari Al-Quran itu paling senang. Wirid yang bersumber dari Al-Quran dan hadis itu paling senang ya. Akhirnya ketika yang muda cerai lagi tuh, gak jodoh. Akhirnya Umi cari lagi, dapat lagi. Karena memang tujuannya pengen punya anak banyak, makanya istri 7, anaknya 20, cucunya 31, termasuk cucu kandung Umi 1. Karena anak kandung Umi 3, laki-laki semua, dan cucu kandung Umi 1. Dan semuanya itu yang 30 itu cucu dari anak-anak istri suami yang 7 itu. Ya, dan yang pertama udah almarhum, yang kedua juga udah almarhum, dan ada yang ketiga sama Umi sekarang masih ada. Yang keempat pas suami meninggal udah nikah lagi, karena memang masih muda. Kita lihat. Maka nanti Bunda Novi amalkan ya, itu surat Al-Ikhlas kepada Majelis Taklim Al-Ikhlas Bambulung, jawabnya qabil dan ijazah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik, Bunda Novi pahami sayang? Dibacanya langsung 100 apa bisa 10? Boleh dikit ya? Habis sholat 10 dulu. Ya, sumpama habis sholat subuh nih 20. Habis sholat zuhur 20. Bisa, ya. Habis sholat asar 20. Ya. Kan udah 60. Ya. Maghrib 20 dan 80 dan isya 20. Ya kalau bisa sekali jalan 100 kalau dibaca. Tapi andaikan memang tidak sekaligus dibaca 100, maka boleh silakan. Yang penting sehari semalam. Ya. Itu seperti itu ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah kabul ya hajat kita ya. Yang terpenting kan kita susah banget kalau buat ikhlas. Jadi kita tuh kalau orang nggak punya penyakit, nggak orang punya sifat ikhlas, itu Bu darah tinggi. Nah penyakit yang datang itu bukan disebabkan dari makanan Bu, penyakit ini pikiran. Laki nggak pulang, laki gue pulang jam 20, ya kan kesel. Tapi kalau gitu ya Allah, biarin, ya pulang aja laki saya. Gak pulang, ya biarin dia lagi kerja, doain aja ya, kayak gitu ya. Maka orang yang gak punya sifat ikhlas dan sabar itu sering banyak penyakit, sering. Yang ntar urat asam, iya kan zaman sekarang gitu. Zaman sekarang beda zaman dulu kita makan apa yang singkong mau makanya kentut tuh zaman dulu udah kencing.
kentut jarang gitu ya. Karena singkong nggak pernah doyan ubi. Kalau kita makan ubi, singkong udah favorit kita ya. Baik, udah ya. Kita lanjut ke pembahasan tentang puasa. Ya. Yang 43 ya, 43. Apakah udah dibahas ya? Agak lupa nih. Minggu lalu 43 udah. Berarti 44 belum? Iya, 44 tentang ya kita 2 pekan ini mungkin kita bahasanya tentang puasa, tapi kan kita nanti akan kita pelajari lagi di bab-bab yang memang sebelumnya kita belum bahas ya. 44 belum ya? Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim, tentang batalnya puasa. Ini tentang batalnya puasa penting banget. Ya. Ya betul, shamu biriddatin wa haidin. Ya, puasa itu batal karena pertama biriddatin, murtad atau keluar dari Islam. Nauzubillah ya Bu ya. Mudah-mudahan kita Allah jaga kekuatan iman Islam kita. Nah, untuk bentengin iman, saya kasih satu ijazah. Baca di awal sholat yang agak malam, seperti sholat sunnah wudhu ya pada waktu maghrib atau isya dan subuh. Suratnya apa dibaca? Al-Kafirun. Itu surat yang kita baca. Ini untuk membentengin iman kita, karena asrarnya ya, asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun itu ya Allah turunkan ketika Nabi itu mau ditukar. Kata gini, wahai Muhammad, udahlah kamu nggak usah ngajak kami untuk ini gitu, nyembah ini gitu kan. Maka ini surat Al-Kafirun ini untuk pembentengan iman agar kita itu istiqomah. Maka sunnahnya dibaca di sholat sunnah yang 2 rakaat. Jadi qul ya dan qul. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, menjazakan amalan surat Al-Kafirun dibaca setiap sholat sunnah yang sifatnya 2 rakaat. Ya, kalau sholat sunnah witir boleh karena dia 3. Yang jelas banyakin lagu kita membaca surat Al-Kafirun. Karena ini kita jangan sampai iman kita lekas keluar. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'at wa yanqus bil maksiyah. Maka ketika kita punya benteng yang namanya pembentengan qul ya ayyuhal kafirun. Ini Bu, Rasulullah langsung diturunkan ya. Firman ini langsung turun kepada Rasulullah. Kuatkan imanmu ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad. Ya makanya ketika orang kafir mau bayar seapapun, udahlah Muhammad, sehari engkau ikut agama saya, sehari besok kami ikut agama. Itu awal muasalnya, asal muasalnya Al-Kafirun turun. Maka tolong ya, perbanyak membaca surat Al-Kafirun ketika kita sholat sunnah yang 2 rakaat. Ya Bu ya. Ya kalau untuk sholat sunnah tasbih silakan. Yang jelas sholat sunnah atau sholat wajib boleh. Pokoknya zikir dibaca ketika dalam sholat, banyakin surat Al-Kafirun agar kita selamat dari kemurtadan. Ya Bu ya, iman kita kuat dan juga kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, wal haidu. Yang haid batal puasanya. Jangan kita tahan Bu. Orang yang sedang berpuasa walaupun 5 menit lagi itu azan maghrib, ucapkan kalimat alhamdulillahi ala kulli hal, maka seluruh dosa-dosa kecil kita dihapus sama Allah. Jangan kita mah udah berpuasa, iya tinggal lagi buka, buka boleh begitu. Iya, tapi sekarang udah tahu ilmunya, ini sahih Bu. Ya mungkin Umi lupa terdapat dalam kitab apa gitu ya. Yang jelas ketika haid pertama datang, kita ucapkan kalimat alhamdulillahi ala kulli hal. Itu merontok dosa-dosa kita yang kecil. Ya, tapi kalau memang kita mengucap kalimat kata-kata tersebut, jangan gitu, ya tanggung banget gitu, ya ilah ilu ya tinggal maghrib. Pas kita main yang enggak apa-apa langsung batal. Enggak boleh kita tahan. Ya, tapi kita juga membatalkannya harus ada tata caranya, harus ada adab-adabnya. Jangan langsung di depan anak kita minum. Lah anak ngikut, katanya kita udah maghrib kali. Jangan ya. Maka bilang ya, mama lagi pas datang tamu bulanan nak, mama batal puasanya. Mama izin minum misalnya, tapi ini belum maghrib, boleh. Makanya adab-adabnya kita kedepankan ya.
ya. Batalnya puasa wan nifasin itu nifas. Ya nifas itu masa setelah melahirkan. Ya biasanya nifas itu rata-rata 40 hari dan paling lama 2 bulan 60 hari. Lalu zaman sekarang nifas itu nggak dihitung dengan 40 hari, tergantung bagaimana kondisi badan masing-masing wanita tersebut ya. Kadang-kadang 2 minggu juga udah nggak ada darah. Lalu yang keempat wal wiladati bersalin, yaitu melahirkan ya langsung tuh. Walaupun dia lagi puasa di 9 bulan udah pecah ketuban, lah udah besar aja nih udah batal puasanya, jangan dilanjutkan ya. Lalu yang keempat wajununin, gila ya, walaupun sebentar ya Bu ya. Ya mungkin kalau bahasa gila ini kesurupan kali ya. Di sini ada nggak suka orang kesurupan gitu? Ya tiba-tiba dia kejam, ibu ya, jalan tol jangan dijual, jalan tol dijual, jalan tol jangan dijual. Ya dia kesurupan, jin apalah itu ibu ya, ya jin lah biasanya ibu ya. Mudah-mudahan pokoknya kuatin iman kita ya Bu ya. Lalu yang selanjutnya yang keenam itu ayan, ya ayan ini kayak celeng ya Bu ya. Apalagi kalau orang ayan itu langsung diminum teh ya. Biasa ayan itu kadang-kadang dia nggak sadar ya. Lalu yang terakhir mabuk yang disengaja apabila ayan dan mabuk itu merangkak sehari penuh. Nah ayan dan mabuk ini ya mabuk mungkin gini Bu, mabuk perjalanan, bukan mabuk minuman keras udah jelas batal itu ya. Mabuk lah, jatuhnya mungkin mabuk ya ada pernah nggak cerita mabuk udang gitu ya, mabuk durian ya. Cium durian itu udah mabuk. Udah puyeng, ada yang begitu ya Bu. Ya kalau mak ayan itu kan memang penyakit bawaan dari lahir ya. Biasanya penyakit ayan itu memang penyakit yang datang tiba-tiba ya. Maka yang 7 ini ketika datang pada salah satu manusia yang melaksanakan ibadah puasa, baik laki-laki ataupun perempuan, maka secara hukum batal. Ya Bu, maka mudah-mudahan Allah berikan kekuatan buat kita agar kita menjadi orang yang selalu sehat ketika kita sedang berpuasa. Baik, tentang batalnya puasa yang 7 ini, apakah ada yang mau dipertanyakan? Silakan yuk kita diskusi dulu. Nggak apa-apa saya. Yuk. Yang belakang ada yang mau nanya? Ayo, silakan Bunda saya. Misalnya lagi puasa gitu terus itu misalnya terapi bekam gitu boleh nggak? Oh baik, pertanyaan yang bagus ya. Ketika kita sedang berpuasa lalu kita berbekam, ini ada beberapa pendapat. Kalau memang dengan berbekam kita jadi lemas dan menyebabkan kita jadi membatalkan puasa, maka hukumnya makruh. Ya, nggak batal, bekam nggak batal, tapi makruh aja. Dan kalau dia dengan berbekam dia jadi semakin kuat, maka hukumnya sunnah. Ya, maka ketika kita berpuasa kemudian kita berbekam, yang ketika kondisi badan kita lagi nggak fit, apalagi kita lagi kekurangan, ya mohon maaf ya, kita kan nggak makan dan nggak minum kalau puasa. Kemudian kita berbekam, dengan berbekam kita jadi lemas, maka itu begitu makruh, karena bisa menyebabkan batalnya puasa. Bahkan ada yang mengatakan haram. Kalau memang sifat berbekamnya itu efeknya akan menimbulkan kita jadi batal puasa, maka hindari. Ya tapi andaikan memang kita dengan berbekam kayaknya lemes banget, saya biasanya bekam pada saat puasa nggak apa-apa, sunnah. Maka sesuatu yang memang dasarnya itu mubah maka lakukan. Tapi kita lihat dulu bagaimana kondisi kita ketika kita selesai berbekam itu. Sama Bu, ketika kita berhaji atau umroh, itu kan ada tuh menganjurkan kita minum kalau bahasa ini biar menahan haid. Itu juga Bu hukumnya buat saya pribadi haram. Buat saya pribadi. Karena saya pernah di tahun 2001, entah 2022 kalau nggak salah. Saya minum, mungkin obat itu nggak saya sebutkan ya. Itu Bu saya memang waktunya saya haid. Pas saya minum, itu kan ibarat kata ya darah lagi mau keluar. Kita tahan Bu. Mulesnya udah lebih dari 10 kali orang melahirkan. Taubat langsung saja sama Allah. Jadi saya nggak minum lagi. Saya langsung minta sama Allah, doa sama Allah. Itu Bu kalau kita nggak tahu lebih banyak mudorotnya, bahayanya. Itu kalau kita kerjain juga haram, kan bisa menyebabkan kita jadi mati, sakit. Ya. Maka asal muasal daripada suatu muamaliyah itu memang awalnya pada dasarnya boleh, tapi kan kita lihat dulu efek sampingnya yang akan kita lakukan ke depannya. Enggak, kalau memang bekam itu nanti efek sampingnya kita jadi malah tambah lemas, ya udah nanti aja pas kita udah berbuka ya. Tapi kalau efek sampingnya kita malah semakin kuat, ya silakan, sunnah, enggak apa-apa. Ya, oke Bunda yang belakang tadi mau nanya.
Iya, silakan. Baik, hukum bersiwak atau menyikat gigi. Hukum bersiwak, menyikat gigi, bersiwak itu hukumnya pun sunnah. Ya, apalagi ketika kita sedang ingin melakukan sholat. Tapi kalau nyikat gigi, karena dia itu ada zat ya yang kita masukkan, dan zat itu biasanya ada fluoride. Fluoride itu kan ada min, ya. Dalam pasta gigi itu kan pasti ada min, ya. Ada min, ada yang menyebabkan itu mungkin ada rasa-rasanya masuk. Maka makruh. Ya, makruh saja, ya. Nah, bolehnya kapan? Ketika imsak. Kalau imsak itu kan kita masih boleh melakukan seperti makan minum. Hanya saja kita sudah disunahkan untuk menahan. Karena imsak itu artinya menahan. Dan ketika kita sudah waktu diberitahukan di masjid atau mungkin di info-info lainnya, waktu imsak setelah tiba udah kita tahu. Dan itu boleh masih kita sikat gigi karena khawatir takut ada sisa-sisa pasta gigi itu tertelan. Maka yang bab lalu kita udah bahas ya. Ketika orang sedang berpuasa kemudian dia kumur-kumur. Ini kumur-kumur. Mubalaghah kumur-kumur yang kelebihan. Maka puasanya gak batal, lanjutkan. Tapi pada puasa yang saat dia itu ke kumur-kumur kelebihan, karena dia gak sengaja juga, kemudian kecimpratan jam 1, jam 2, panas matahari lagi benar-benar panas. Dia kumur-kumur lama banget kamar mandi. Enak juga kecipratan dikit. Itu pun puasanya pada saat itu, ya memang itu nanti wajib dikodok. Tapi lanjutkan pada saat yang ke kumur-kumur itu dia tertelan sedikit, ya sama. Itu juga sikat gigi. Khawatir walaupun itu hanya hukumnya makruh, apalagi udah di atas jam 1 siang, ya. Maka kalau kita mau bersiwak aja. Kalau siwak itu kan nggak sampai ilokan untuk kayu siwak, kita telan agak lah, ya jarang. Kalau siwak itu memang sunnah, ya. Jadi hukum menyikat gigi tidak batal, tapi dia hanya sebatas makruh. Tapi bisa jadi batal ketika kandungan-kandungan pasta giginya masuk ke dalam kerongkongan tenggorokan mulut kita, ya. Jadi hindarin aja sih. Pokoknya makruh itu hindari, ya. Ya kalau masih batas imsak enggak apa-apa. Ya, makanya udah pas batas imsak biar jigong itu enggak ada lagi, ya udah kita sikat gigi buru-buru. Seperti itu saya. Oke, ada lagi? Silakan. Ini batas imsak itu azan subuh apa gimana sih? Iya. Karena kita kesiangan ya, setelah azan gitu ya. Itu kita masih bisa makan nggak pas azan itu gitu? Iya. Kapan batas imsak itu ditentukan? Ya, memang masing-masing wilayah berbeda. Biasanya rata-rata imsak itu ditentukan ya 10 menit sebelum subuh. Nah, ketika kita kesiangan, pada saat kita kesiangan nggak sengaja, pas kita tahu-tahunya ya bangun udah imsak. Ya imsak ya, udah imsak lah gitu. Tapi belum ada, imsak aja, boleh makan. Cepet aja udah jadi mie paling berapa menit. Kalau mie kan buat ikan ya istilahnya. Karena kenapa? Kalau kita nggak makan sahur nih takut lemes. Atau mungkin kita utamakan minum susu. Ya itu kan nggak terlalu lama kan penyiapannya, itu kan instan kan. Jadi udahlah buru-buru, udah nggak apa-apa. Nah nanti setelah kita udah makan selesainya kumur-kumur, pas azan subuh udah langsung kita nahan. Dan disitulah sudah berlaku ketentuan puasa. Jadi pas dari azan subuh yang kedua. Nah kalau azan subuh yang pertama masih boleh kita makan. Kan kalau subuh itu ada 2 azan, ada 2 kali azan. Biasanya kalau di Tasikmalaya ya, di Suryalaya, di Aldikro, Sentul itu biasanya azan pertama subuh itu jam 3 lewat 15 menit itu azan pertama subuh. Nah baru nanti azan subuh kedua ya sekitar ya kalau saat ini sekarang rata-rata ya jam 4 lewat 43 menit. Ya, jadi kalau azan subuh yang kedua itu udah nggak boleh makan lagi, itu udah penentuan puasa. Tapi bagi azan subuh yang pertama masih boleh kita makan, ya. Tapi kalau di rata-rata di kampung itu memang ada 2 kali azan subuh. Maka azan subuh yang pertama masih boleh kita makan, tapi ketika azan subuh yang kedua udah haram kita makan minum, dan itulah udah berlaku puasa. Ya jadi ketika imsak, kasusnya Bunda Novi kalau memang seperti itu kesiangan, makan boleh, minum boleh. Lakukan 10 menit sebelum azan subuh. Maka ketika azan subuh berkumandang langsung buru-buru kita selesaikan. Ya, jadi imsak boleh makan, boleh minum kalau memang kita tidak sengaja kesiangan. Seperti itu saya. Oke, paham? Ada lagi? Ya Bu, masih ada 10 tahun. 10 tahun 10 jam. Berenang boleh? Nggak boleh ya? Kalau berenang gitu? Kenapa? Kalau lagi puasa berenang, boleh nggak sih? Ya kalau puasa berenang, kan gini, yang membatalkan puasa itu satu. Yang membatalkan puasa tadi yang udah kita sebutkan ya. Yang kita
makan dan minum dengan sengaja. Kalau makan dan minum tidak dengan sengaja dan karena lupa nggak apa-apa. Bagaimana hukumnya berenang? Nanti ya Bunda tahan. Bagaimana hukumnya berenang? Kalau dia memasukkan segala sesuatu yang mungkin, mohon maaf, dengan berenang kita nggak pakai pengaman di telinga, pengaman di hidung, itu pun bisa masuk. Maka kalau memang hukumnya itu awal dasarnya itu mubah, boleh, ya. Tapi khawatir dengan adanya berenang ini, jadi air itu bisa masuk saya. Khawatir sesuatu yang dikatakan ya mungkin kalau masalah anak kecil sih karena memang dia enggak itu kan ini kan kita kadang-kadang rumah nenek-nenek kalau kan ya Bu ya. Kita ngantar cucu katanya yang katanya kalau berenang katanya. Akhirnya kan nenek pengen berenang juga dan dah. Ya udah jangan ikut-ikutan cucunya kan enggak puasa itu ya. Yang kita kolok kan ikut-ikut berenang uncang-uncang kaki enggak apa-apa ya. Berenang yang agak cetek yang penting nggak masuk ya, nggak masuk hidung, nggak masuk telinga. Ya kalau hidung dan telinga kita sumbat, ya kita yakini nggak akan masuk. Tapi kadang-kadang suka keselak Bu dari hidung, masuk itu. Maka lanjutkan puasanya, tapi puasa yang begitu, yang seperti itu, sama dihukumi dengan mubalah kelebihan berkubur itu maka nanti di bulan lain wajib dikodok. Ya kalau bisa hindarkan, berenang itu bisa menyebabkan batalnya puasa kita karena memasukkan sesuatu dari lubang. Ya kan kita berendam. Mana kita tahu, apalagi kita mama suka ngompol di dalam kolam renang. Mana kita naik, Bu. Mama mah awal, kencing aja semuanya di situ. Hati-hati loh, Bu. Ketika kita kencing di dalam kolam renang, bukan bahaya air kencingnya, tapi bahaya ketika rahim kita terbuka pada saat kita kencing. Itulah masuk. Nah, di dalam kolam renang itu ada kapur. Masuk. Bukan pada saat air kencingnya ngotorin. Pada saat mispi kita itu terbuka, kita kencingnya terbuka. Kalau bisa Bu, kita tuh kalau dalam kondisi renang, anak kecil apalagi perempuan yang punya rahim, ajarkan kalau pengen pipis tolong naik ya, naik, nggak apa-apa pipisnya di atas, karena pada saat dia pipis dia kondisinya nggak di dalam air. Nah itu kondisi yang di dalam air itu yang menyebabkan masuknya, ya zat-zat yang mungkin di air yang terdapat di air dalam kolam renang itu ya mungkin kan zat-zatnya banyak ya Bu ya, ada kuman-kuman orang nyerap ya Bu ya, akhirnya ngendap menjadi kuman di dalam air itu, maka alhamdulillah ya Bu ya. Jadi berenang dalam kondisi puasa yang berpengaruh bisa membatalkan puasa hindarkan, ya. Tapi kalau memang kita yakin kita pakai pengaman semua, tapi kayaknya nggak yakin deh hukumi aja kalau berenang kadang-kadang suka masuk, suka keselak, itu yang kayak begitu tuh kalau nggak sengaja itu lanjutkan puasanya, tapi nanti di bulan lain untuk dikodok seperti itu. Oke Bunda yang pakai jilbab salam. Hukum puasa untuk yang orang tua yang sudah pikun gimana? Iya baik. Hukum puasa bagi orang tua yang sudah pikun tidak terkena kewajiban hukum puasa. Jadi orang yang sudah kuarenta dan pikun, maka dia diwajibkan keluarganya membayar kafarat berupa fidyah. Iya, jadi anak-anaknya yang membayarkan dari harta orang tuanya. Orang tua saya udah punya harta nih, karena udah dibagikan semuanya dihibahkan. Ya udah bayarkan dari anak-anak. Satu hari orang tua kita meninggalkan puasa, maka bayarkan 1 mud. 1 mud kalau ibarat liternya orang-orang Arab itu kan gede, ya bisa seperti ini. Maka mungkin dinisbatkan oleh Indonesia mudnya kita itu 1 liter. Dan membayarkan fidyah pun nggak boleh sekaligus tanggal 1 Ramadan kita bayarkan nih, karena kita tahu nih orang tua kita memang udah pikun nggak bikin puasa nih 30 hari, dia kan nggak puasa. Tanggal 1 kita punya beras nih, kita bayar 30 liter, nggak boleh. Lewatin dulu masa nggak puasanya. Jadi yang sehari ini Ramadan tanggal 1, oh iya orang tua saya bayarkan duitnya 1 liter. Ya kalau kita mau rapel boleh, tapi di tanggal 30 Ramadan. Yang sudah kelewat tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 30. Tapi kalau pada harinya Kak puasa itu baru kita bayar ya? Iya, nah enaknya gitu kalau kita mau biar nggak terasa. Jadi orang tua kita ini memang udah tua renta, pikun, dan dia udah nggak terkena kewajiban puasa dan nggak ada juga kewajiban qada, tapi bagi keluarganya terkena kewajiban membayarkan fidyah. Dan bayar fidyahnya itu ketika hari Ramadan dia udah lewatin, bayar. Jadi nggak boleh dirapel tanggal 1 Ramadan dibayar 30 hari, kan belum dilewatin Ramadannya. Jadi untuk dilewatin dulu. Ya enaknya gitu, kalau kita mau rapel nantilah di 10 pertengahan pertama ya. Kita bayar dah 10 liter, bagikan kepada mustahik atau ayat 60, boleh kepada fakir miskin. Yatim nih, yatim nggak termasuk, tapi kalau yatimnya dia termasuk fakir dan miskin, mungkin ada ponakan, ada sepupu, ada keluarga, kerabat, boleh kasih, nggak apa-apa, buat dia makan. Ya maksudnya kalau memang udah dilewatin ya, maka fidyah itu beda dengan zakat ya.
di bulan yang lalu ya udah kita bahas ya, tentang zakat. Kalau zakat, andai kan belum masa haulnya tapi sudah mencapai nisabnya, boleh dikeluarkan. Khawatir ketika nanti pas haulnya datang, ya dia udah macam-macam buat beli ini, buat beli itu. Padahal kan nisabnya kayak model emas. Ya, emas itu kan 85 gram atau setara 100 gram. Kalau memang udah mencapai emasnya itu 100 gram atau 85 gram yang ditaruh jadi simpenan hartanya, maka segera keluarkan. Ya, saya nungguinnya pas Ramadan, boleh nggak apa-apa. Masa haulnya sih sebenarnya bulan kemarin Sya'ban, tapi saya mau ngeluarnya di bulan Ramadan karena mengejar pahala biar Allah itu lebih melipat gandakan pahala. Boleh. Tapi kalau fidyah lewatin dulu masa orang tua kita nggak puasa, baru kita bayarkan fidyah. Ya, maka sehari kita bayarkan 1 liter, ntar yang kedua harinya kita bayarkan lagi 1 liter. Jadi kalau mau dibayar tiap hari nggak apa-apa, yang penting udah selesai dilewatin masa puasanya. Boleh dengan uang juga? Boleh, dengan uang boleh. Ya, Uang kira-kira ya perkirakan kalau kita buat beli beras 1 liter berapa? 13.000. Iya, kita hitung untuk membayar zakat Bu, jangan kita hitung paling murah, tapi prediksi paling mahal. Ya paling bagus yang kita makan. Seperti itu. Boleh dengan uang, boleh juga dengan beras ya. Seperti itu sayang ya. Oke, ada lagi? Iya, silakan saya. Lagi masak ini, boleh nggak sih dicicipin ujung lidah itu masakan kita lagi masak? Iya, hukum mencicipi makanan ketika kita punya hajat buat orang yang banyak, satu kita koki. Ya, atau kedua kita itu memang penjual rumah padang, rumah makan padang, restoran atau lain sebagainya. Itu hukumnya makruh. Iya, makruh dibenci, boleh. Tapi dia nggak batal. Jadi ketika kita mencicipinya, ya di ujung lidah, kemudian kita udahkan atau kita langsung elap dengan tisu dibuang. Ya hukumnya makruh, tidak batal. Dan itu berlaku bagi orang yang memang punya hajat orang banyak. Tapi kalau bagi kita mah pribadi yang masak mungkin suami ya kan kita gampang, nanti aja lah nyiapinnya kalau udah pas adzan maghrib baru saya cicipin. Jangan sering-sering nyicipin juga pula kalau kita masaknya 6 rupa. Yang ini pepes kita jilat, kita mulai kalau kita uyuk mana nyobainnya pakai sendok, nyedoknya. Nah, itu kagak balik lagi udah kalau udah gitu, ya Bu ya. Iya lah udah kagak balik, kita udah nyempil di bagian segala pinggir kiri kanan mulut kita ya. Ya jadi hukumnya nggak batal, cuma makruh. Tapi itu memang berlaku bagi orang yang memang punya hajat besar.